Ya, selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan peluang pergerakan dari emas satu hari kemarin. Ternyata sangat membasis, kurang bisa tercatat sekitar 3 atau bahkan 4 peluang, di mana zona 1889 cukup kuat, lalu kemudian rebound di pertengahan malam sampai zona 1907 bahkan 1908. Artinya TP kedua kita berhasil disentuh tepat di pertengahan malam. Nah, apa yang terjadi? Di sini ada statement dari Donald Trump yang mengatakan bahwa dirinya siap untuk melakukan penawaran lebih tinggi dari 1,8 triliun. Wow, ini sinyalemen yang cukup bagus karena mau tidak mau nantinya itu akan menemukan kata sepakat dengan Ketua DPR Nancy Pelosi yang tetap bersikukuh 2,2 triliun. Dan tentunya yang akan menjadi penghambat tetap masih dalam hal ini adalah Senat, di mana Mitch McConnell mengatakan Senat tidak mungkin meng-ACC ataupun mengesahkan paket bantuan senilai 1,8 atau bahkan lebih. Bagi Senat, angka yang paling optimum adalah di angka 500 atau bahkan 600 billion. Tapi dengan catatan, kalau memang tidak berhasil disahkan sebelum Pilpres, maka kemungkinan potensinya baru akan disahkan setelah Pilpres. Yang artinya, persis dengan apa yang sempat kita kupas dalam 1 atau 2 pekan terakhir, baik sebelum ataupun setelah Pilpres, atau bahkan siapapun presidennya yang terpilih nanti, maka kemungkinan potensi pengesahan ataupun paket bantuan stimulus tetap akan dikucurkan. Yang artinya lagi, ini adalah yang sangat suportif untuk gold. Itulah sebabnya, dalam 1 pekan terakhir saya mengingatkan kepada Anda, silakan manfaatkan kesempatan ataupun peluang ini yang nantinya akan menjadi area bullish untuk gold dalam beberapa periode mendatang, bahkan dalam 3 bulan menjelang akhir tahun. Nah, data retail sales dan juga Michigan Consumer Sentiment malam ini akan tetap menjadi fokus utama dari data ekonomi yang akan menjadi rujukan bagi para pelaku pasar terhadap outlook ekonomi. Lalu kemudian juga kesempatan-kesempatan lainnya yang mungkin saja terkait dengan pembicaraan paket stimulus lanjutan yang masih tetap akan digagas atau dilakukan hari ini. Dan Stephen Mnuchin keluar dengan statement bahwa mereka akan mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan Nancy Pelosi atau Ketua DPR. Lalu kemudian tugas berikutnya adalah tugas Trump untuk meyakinkan Mitch McConnell untuk menyampaikan atau mengesahkan paket bantuan tersebut di Senat. Nah, kita tinggal tunggu bagaimana reaksi selanjutnya. Technical View, 16 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. Memasuki akhir pekan, Jumat 16 Oktober 2020, kita akan coba kupas terlebih dulu untuk DXY atau indeks dolar, yang mana kemarin ternyata gagal untuk mengalami penembusan dari neckline, meskipun sebetulnya sudah timing yang tepat ya, kalau kita lihat dari komposisi candlestick di tanggal 14 Oktober yang lalu. Tapi apa dikata, ternyata dia menjadi bullish candle. Nah, tentunya Anda masih ingat di 2 hari yang lalu, saya sempat mengatakan bahwa teritori untuk batasan right shoulder masih bisa di antara areal ini ya. Jadi selain areal ini 93.68 juga kita memiliki areal 93.97 sebetulnya yang sudah terlampau dekat juga karena kali ini running price sudah berada 93.80. Tapi setidaknya catatannya adalah tidak boleh menyamai atau equal atau mendekati zona ini 94.59 ataupun 94.74 yang mana ini adalah bagian head. Lalu kemudian kalaupun misalkan nantinya dia mengalami kenaikan sampai titik ini, berarti head and shoulder untuk DXY gagal, tapi kita mulai melirik kemungkinan potensial rejection dari potensial double top. Nah, tentunya itu masih cukup lama, tapi saya rasa di akhir pekan ini apapun bisa terjadi. Apakah dia nantinya terjadi candlestick seperti di tanggal 14 Oktober yang lalu atau bahkan penurunan seperti di tanggal 5 Oktober yang lalu. Nah, itu yang akan kita nantikan sampai penutupan sesi Amerika setidaknya. Kemudian di grafik H4-nya kita juga sudah mendapati yang ternyata arealnya dia mengikuti pola A ya. Kemarin kita memperkirakan pola B lah yang tercipta, ternyata dia menembus areal garis biru ini. Otomatis ini kita asumsikan sebagai neckline, lalu kemudian yang sebelumnya kita sempat curigai inverse head and shoulder, ternyata memang benar adanya dan sekarang sedang dalam fase tersebut. Jadi kemungkinan potensi kenaikan masih akan ada. Saya rasa target yang paling optimum itu berada di 94.15, lalu kemudian yang sekarang terjadi itu sudah berada di 50% target. Setidaknya untuk kali ini atau
sampai pertengahan malam saya rasa untuk spike up masih ada untuk DXY, jadi kemungkinan gold masih bisa untuk tertekan terlebih dahulu. Tapi kita akan lihat potensi selanjutnya, apakah sangat layak untuk kita switch strategi nantinya di pertengahan malam. Karena kalau Anda lihat sebetulnya secara detail, meskipun DXY mengalami kenaikan, justru emas pun mengalami kenaikan. Nah, disinilah letaknya, berarti posisi emas sendiri berfungsi sebagai kondisi safe haven. Nah, di grafik H1-nya, ya jelas saya hapus untuk Fibonacci retracement yang kemarin, ternyata juga kembali ditembus. Ya, padahal kemarin ini kita perkirakan akan setidaknya ada dua pola. Kemungkinannya zigzag untuk kembali turun, alias menjadi tekanan lebih dalam, atau menjadi pola double bottom. Sayangnya sebelum menjadi double bottom pun, ternyata dia zigzagnya langsung menuju ke atas. Dan bahkan melewati areal teritori tertinggi 93.55 ataupun 93.58. Nah, kali ini tanda panah menunjukkan dia equal dengan area historical price di tanggal 7 Oktober. Jadi kita masih lihat ini potensi swing high masih akan ada, dan lekukannya saya rasa bisa juga untuk terbuka menjadi let's say short term double top. Kalau tadi kita lihat di daily chart bisa terbuka untuk double top in case ternyata head and shoulder gagal, sementara di H1 masih memungkinkan untuk small double top. Nah, ini yang nanti akan kita lihat apakah nantinya rejection apa dia langsung melanjutkan penembusan. Kalau ternyata rejection, berarti kita masih bisa berharap saat ini neckline di 93.75, lalu kemudian dia ditembus dan akhirnya gold lah yang akan menjadi pemenang untuk mengalami rally. Tapi kalau tidak, otomatis malam ini kemungkinan potensi gold kembali diombang-ambing di teritori 9 atau 1890 ataupun 1910. Sangat kecil, sangat tipis, tapi yang jelas percakapan tentang stimulus masih tetap berlangsung. Technical view gold 16 Oktober 2020 per jam 11:09 waktu Indonesia bagian Barat, up and away 19.08 disentuh, dan selamat untuk Anda yang berhasil melakukan buy on dip. Kurang lebih saya perhatikan areal terendah adalah 18.89, dan believe it or not, kurang lebih dia tercipta sebanyak 4 kali peluang, 1, 2, 3, 4, ya betul sekali 4 kali peluang, kemudian yang terakhir ternyata spike sampai 19.08. Nah, untuk kali ini candlestick membentuk pola bullish, tapi yang mencurigakan adalah ada tail di situ, hampir mirip dengan kita kombinasikan dengan asumsi bahwa ini adalah membentuk hanging man, yang artinya akan terjadi tekanan untuk malam ini. Kemudian apapun yang terjadi, kita lihat dari teknikalnya sendiri. Kondisi ini adalah resisten ya, sekarang berada di area biru, di mana ini adalah area psikologis kemarin dan sampai hari ini ya, 19.04, 19.08, bahkan sekarang menempel di area tersebut. Kabar bagusnya adalah dia berada di atas zona trendline merah, yang artinya lagi kecenderungan untuk bullish masih bisa terbuka. Tapi kalau misalkan kita lihat dari potensi penurunan, lalu kemudian ini kita asumsikan adalah hanging man ataupun ya lebih kepada hammer, maka kemungkinan potensi kenaikan lah yang akan terjadi. 38.2%, 19.20 tetap menjadi acuan kita, kemudian 19.33 juga akan menjadi resisten, meskipun lagi-lagi saya ingatkan di 19.33 harus berhati-hati. Ini adalah 50-50 fighting ya. Kemungkinan potensi dia akan lanjut mengalami kenaikan atau mengalami kekecewaan kembali rejection. Nah, kemudian area supportnya kurang lebih akan berada di kisaran 1895 ataupun 1893, itu adalah garis merah ini. Kemudian di grafik H4-nya sendiri kalau kita lihat, ya ini kurang lebih dengan bahasan yang tadi. Kalau misalnya kita lihat 4 kali kesempatan, lalu kemudian sekarang terhenti ataupun tertahan sementara waktu di zona resisten, yang mana ini adalah historical price, persis dengan apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, yang kali ini saya soroti adalah kalaupun misalkan dia menukik terlebih dahulu, saya asumsikan dip yang memang cukup normal, berarti ada berada di kisaran 1900 atau di zona biru 1898, which is equal dengan apa yang sempat kita strategikan di pagi hari tadi, kurang lebih arena buy kita di 1898 ataupun 1900. Nah, tapi dengan catatan, saya ingin Anda soroti dengan 4 wave terakhir. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4. Itulah sebabnya saya sebutnya dengan perhatikan 4 wave terakhir. Kenapa? Karena areal ini kalau Anda lihat, Anda pantau secara seksama, bentuknya mirip dengan huruf W atau kita sebut dengan double bottom. Yang artinya lagi, ini adalah bottom pertama, ini adalah bottom kedua. Otomatis neckline-nya akan berada di kisaran 1910 ataupun 1911. Itulah sebabnya ada dua pilihan di sini, antara menantikan dip terlebih dulu atau
kalau misalkan Anda merasa tertinggal lalu kemudian dia keburu naik ataupun spike melewati 1910, maka dipastikan bahwa itu neckline sudah ditembus dari area double bottom. Yang artinya lagi, Anda tinggal menghitung target dari ketinggian bottom tersebut, lalu kemudian Anda pindahkan garis sejajarnya, kemungkinan kita akan mendapati area 1925 ataupun 1930 kembali. Itu pun dengan catatan neckline 1910, 1912 harus ditembus. Apakah yang akan terjadi? Itu yang akan kita lihat dari beberapa waktu ke depan. Kemudian di grafik K1-nya sendiri ada beberapa skema ataupun skenario yang bisa saya tawarkan di sini. Anda bisa perhatikan di sini zona-zona biru, ya, ada beberapa zona biru. Kurang lebih ini berdasarkan area historical price. Jadi saya tidak mengada-ngada untuk area garis ini. Oke, kurang lebih seperti ini skenario pertama, yaitu area historical price. Mungkin saya mengambil dari zona tertinggi di kisaran 15 Oktober yang lalu, itu berada di 1902. Kalaupun misalkan yang terdekat Anda mengambil area support, itu adalah 1902 yang bisa dipertimbangkan untuk area buy. Tentunya ini memang relatif berdekatan dengan area support kedua. Jadi saya rasa Anda harus memilih salah satu, bukan mengambil keduanya. Tapi kalau misalkan skenario kedua Anda mengambil area buy only di kisaran 1898 ataupun 1900, maka silakan TP pertama bisa Anda setting di area 1906.20 ataupun TP kedua di 1913.00. Sementara stop loss berada di kisaran 1891.00. Tapi juga skenario ketiga, kalau Anda memperoleh area buy dan cukup sabar untuk menantikan area buy di sini, yaitu strategi support ketiga berada di kisaran 1888 ataupun 1890. Kalau Anda melakukan buy on dip di area ini, tentunya SL dan TP harus lebih rendah karena kemungkinan potensi swing low masih akan tetap ada dengan zona support keempat di 1885 atau bahkan 1882. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.